Shalom, selamat siang. Hari ini kita akan kembali ke pelayanan bimbingan konseling ya. Minggu semalam kita sudah melakukan suatu pelayanan modul ketiga. Kamu bisa lihat di Google Classroom-mu yang sudah Ibu kirim ya. Sekarang kita lanjut ke modul yang keempat, bahaya merokok ya. Bahaya merokok. Oke, nah perlu kamu pahami jenis asap rokok. Jenis asap rokok ada 3 ya. Yang pertama, asap yang dihirup oleh perokok. Intinya semua ini tidak baik ya nak ya. Yang kedua, asap yang dihembuskan oleh perokok. Ya, ini perokok yang pasif lah namanya ini dek. Lebih berbahaya perokok pasif daripada perokok aktif. Yang ketiga, asap yang langsung keluar dari rokok. Jadi asap ini bisa merusak kesehatan kita. Ya, asap rokok ini adalah sesuatu hal ya racun yang pelan-pelan pasti mematikan. Jadi kalau anak didik SMA kampus sudah ada di antara kalian yang merokok, harus kamu pahami bahwa merokok itu tidak baik ya, bahwa merokok itu adalah suatu hal yang akan membunuh kamu secara pelan-pelan. Itu adalah suatu kenikmatan yang bisa menghancurkan hidup kamu. Karena kenapa? Tuhan sendiri pun selalu mengingatkan kita untuk kita menjaga bait Allah. Bait Allah itu adalah tubuh kita. Oke, selanjutnya dampak rokok bagi lingkungan. Ini adalah dampak yang tidak baik ya, dampak negatifnya. Jadi kalau dikatakan dampak negatif itu berarti bisa merusak ya, bisa mencemar ya. Kamu lihat itu ada 3 poin. Puntung rokok membutuhkan waktu 1,5 sampai 2,5 tahun untuk terurai dalam tanah. Berarti selain merusak tubuh kamu, bisa juga merusak ya, bisa juga merusak bumi, bisa juga merusak dunia ini ya. Puntung rokok dapat terurai di air tawar sekitar 1 tahun dan dapat terurai di air laut atau air asin sekitar 5 tahun. Wow, waktu yang sangat panjang gitu ya kan, waktu yang sangat lama. Diperkirakan 4,5 triliun puntung rokok dibuang tidak pada tempatnya, berarti menjadi sampah yang bisa merusak bumi kita. Oke, selanjutnya merokok menurunkan kualitas kehidupan. Sebenarnya kalau ditanya bagi orang-orang yang merokok itu apa sih nikmatnya, apa sih enaknya merokok itu, pasti jawabannya menghilangkan stres. Menghilangkan stres itu bukan dengan merusak tubuh kita gitu kan ya. Merokok menurunkan kualitas kehidupan, kecerdasan ataupun stamina menurun, fungsi paru-paru menurun. Ini yang paling penting ya. Resiko penyakit saluran pernapasan ya. Perokok wanita lebih 2-3 kali lebih berkemungkinan tidak subur, hipertensi, dan juga ada yang lainnya. Merokok ini kan menurunkan kualitas kehidupan. Kita ini untuk mencari kesehatan itu aja kok susah-susah gitu kan. Cukup jaga pola hidup yang sehat, cukup jaga pola hidup yang bersih, cukup mengkonsumsi makanan-makanan sederhana yang bisa membuat kita sehat gitu. Jadi sebagai seorang anak didik, kamu harus memahami ini ya. Seorang pelajar itu membutuhkan sehat yang badan sehat supaya pikiran juga sehat gitu. Oke, bahaya merokok. Kalau dikatakan bahaya, berarti itu adalah bisa mematikan setiap insan manusia. Jadi Bu, tekankanlah, kamu bisa baca itu bahaya merokok ya. Kamu sadari, yang khususnya anak laki-laki, jangan sekali-sekali menyentuh namanya rokok. Ya, kalau boleh orang tua di rumah pun bisa diingatkan bahaya merokok itu apa. Ya, karena kenapa? Bukan hanya orang tua yang bisa merasakan akibat bahaya dari merokok ini, tapi anak-anak ataupun orang yang ada di lingkungan rumah itu akan berpengaruh gitu kan. Lebih bahaya perokok yang pasif daripada yang aktif gitu, sangat mematikan. Ya, jadi kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin tidak ada gangguan di proses belajar mengajar kamu, jangan sekali-sekali menyentuh yang namanya rokok. Oke, kenapa dikatakan rokok itu mematikan? Karena itu adalah racun yang sedikit demi sedikit ya pasti bisa mematikan setiap pengguna rokok tersebut ya. Jadi
sebelum kita dimatikan oleh rokok, ada baiknya kita dulu yang mematikan rokok itu. Ya, sebelum rokok, bisa kamu baca kan? Ya, sebelum rokok mematikan Anda dan orang di sekitar Anda, matikan dulu rokok tersebut. Nah, inilah dia nak, tubuh seorang perokok. Bisa kamu lihat, mengerikan kan? Serem kan? Udah kayak robot dia, udah kayak alien. Karena kenapa? Di dalam tubuh kita, ya di dalam tubuh kita yang pengguna rokok itu, ya pelan-pelan dia akan merusak. Pelan-pelan rokok tersebut akan menghancurkan organ-organ tubuh yang ada di bagian kehidupan kita. Ya, hal-hal yang terjadi setelah berhenti merokok ini adalah pengaruh positifnya. Jadi, alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya ya kalau perokok itu bisa berhenti. Ya, bisa berhenti, bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Kamu sudah kelas 11, kelas 2 SMA, harus kamu pahami itu, nak. Ya, harus kamu mengerti itu, bahwa merokok itu tidak baik, bahwa merokok itu adalah racun, bahwa merokok itu adalah setan yang bisa merusak kehidupan kita. Kan kamu bisa baca ya hal-hal yang terjadi setelah berhenti merokok, ada pengaruh baik ya, ada hal-hal positif, ada hal-hal yang bisa membuat kamu lebih sehat, ya lebih bahagia menjalani kehidupan kamu. Oke, bisa kita akhiri sekian dan terima kasih. Ibu harapkan semuanya bisa mendengarkan video singkat ini yang walaupun hanya bentuk suara ibu kirim, ibu paham ya, kalian juga akan lebih mengerti. Sekian.